Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara tentang bumi Palestina, berbicara tentang Al-Aqsa, berbicara tentang Baitul Maqdis, tentu saja kita tidak bisa terlepas dari pembicaraan tentang Yahudi dan Zionisme. Yahudi dan Zionis merupakan dua penamaan yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Ibarat dua sisi mata uang, di mana sisi yang satu adalah bahagian dari sisi yang lain. Tidak bisa dipisahkan sama sekali. Agama Yahudi sebagai sebuah agama tentu saja merupakan salah satu agama samawi yang pada asalnya merupakan agama yang wajib diimani oleh umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanan terhadap risalah Nabi Muhammad SAW. Agama Yahudi merujuk kepada agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak cucu keturunan Nabi Yakub alaihissalam, di mana Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak sekaligus oleh cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub dikaruniakan oleh Allah 12 anak yang kemudian menjadi induk dari suku-suku Bani Israel setelah itu. Dan nama Bani Israel sendiri merupakan artinya adalah anak-anak dari Yakub, karena Israel artinya adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Musa membawa risalah tauhid sama halnya dengan ajaran-ajaran nabi-nabi yang lain yang datang sebelum beliau, mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang nabi, Nabi Musa adalah nabi yang mulia yang dalam ajaran agama Islam termasuk salah satu nabi yang wajib diimani. Kitab Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa juga adalah salah satu kitab yang wajib diimani oleh umat Islam. Tapi pada prosesnya agama Yahudi ini mengalami proses pemalsuan, pemutarbalikan, karena umat Nabi Musa alaihissalam ini, Bani Israel ini, dalam Al-Quran pun diabadikan, sejarah pun mencatat bagaimana perilaku mereka. Bani Israel adalah kaum yang akrab dengan tipu daya, dengan muslihat, dengan makar. Bahkan nabi-nabi mereka sendiri pun termasuk Nabi Musa alaihissalam ketika masih hidup tidak lepas dari makar mereka, dari pembangkangan dan kedurhakaan mereka. Ketika Nabi Musa mengeluarkan mereka, mengajak mereka lari dari perbudakan di Mesir, kemudian mengajak mereka untuk masuk ke bumi Palestina yang dijanjikan untuk mereka, mereka menolak untuk masuk dan mengatakan inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, seperti yang Allah sampaikan dalam surah Al-Maidah ayat 22. Di dalam sana, di negeri itu ada kaum yang bengis, yang diktator, yang kuat, yang kami tidak akan mau masuk ke sana wahai Musa selagi mereka masih berada di sana. Bahkan kemudian diceritakan dalam surat Al-Maidah ini, mereka mengatakan izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, pergilah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu berdua, pergilah ke sana berperang, kami menunggu saja di sini. Sehingga kemudian Allah tegaskan bahwa bumi itu kemudian diharamkan untuk mereka. Innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardi. Bumi itu kemudian Allah haramkan bagi mereka akibat kedurhakaan mereka, pembangkangan mereka kepada nabi mereka yang diutus oleh Allah. 40 tahun namanya mereka berputar-putar tidak tahu jalan menuju Palestina. Ini yang disebut dengan peristiwa Tih, ketika mereka kehilangan arah, tidak mengetahui jalan menuju Palestina akibat kedurhakaan mereka. Sampai pada akhirnya nanti Nabi Musa meninggal dunia dalam proses itu. Anak-anak Bani Israel, generasi Bani Israel yang pertama ini kemudian meninggal juga. Baru kemudian Allah izinkan mereka untuk masuk ke bumi Palestina. Setelah satu generasi itu hilang menurut para ahli sejarah, barulah Nabi Yusha bin Nun yang melanjutkan kenabian Nabi Musa
membawa generasi kedua dari Bani Israel untuk masuk ke Palestina, yang pada prosesnya nanti mereka di sana membentuk kerajaan yang kuat, di mana diutus kepada mereka Nabi Daud yang memiliki kekuasaan luar biasa di sana, dilanjutkan oleh putra beliau Nabi Sulaiman alaihissalam yang juga punya kekuasaan yang luar biasa. Lalu kemudian Nabi Sulaiman meninggal dunia, terpecahlah kerajaan Bani Israel kepada dua kerajaan, itu kerajaan Mamlakah Israel atau Mamlakah Yehuda, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Yang kedua kerajaan ini pada prosesnya nanti juga akan dihancurkan dan di bumi hanguskan. Kerajaan pertama diberantas atau dihancurkan oleh kerajaan Asyur, kemudian yang kerajaan Yehuda kemudian nanti dihancurkan oleh kerajaan Babylon di bawah Nebukadnezar. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, sekali lagi sebagai sebuah agama yang pada dasarnya merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Allah, Nabi Musa alaihissalam, tentu saja pada dasarnya kita akui Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa adalah salah satu agama samawi yang wajib kita imani. Termasuk Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa, adalah salah satu kitab yang kita wajib beriman kepadanya. Tapi berbeda halnya dengan Yahudi yang setelah melalui proses pemalsuan itu, dengan Taurat yang sudah melalui proses pemalsuan itu, yang sudah disesuaikan dengan hawa nafsu keturunan Bani Israel yang senantiasa membuat makar, yang bahkan ketika nabi-nabi diutus kepada mereka, sebahagian nabi-nabi itu mereka bunuh. Allah ceritakan di dalam Al-Quran, Fabima naqdihim mitsaqahum, kebiasaan mereka tidak menepati janji. Wa kufrihim bi ayatillah, kufur terhadap ayat-ayat Allah. Wa qatlihimul anbiya bighairi haqqin, mereka membunuh para nabi-nabi Allah tanpa alasan yang benar. Setelah melalui proses itu, tentu saja Yahudi yang ada sekarang, Taurat yang ada diklaim sekarang, tentu saja berbeda jauh dengan Taurat yang wajib diimani oleh umat Islam, dengan ajaran Nabi Musa yang dulu wajib diimani oleh umat Islam. Sementara Zionis adalah sebuah nama bagi gerakan politik kaum Yahudi untuk membuat sebuah negara bersatu tempat mereka untuk kembali setelah mereka diaspora terpencar di berbagai belahan dunia setelah kerajaan mereka dihancurkan oleh musuh-musuh mereka, sebagai bentuk juga hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas kedurhakaan mereka. Mereka terpencar di berbagai tempat di muka bumi ini. Setelah kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda dihancurkan oleh kerajaan Asyur dan kerajaan Babilonia, kemudian mereka diasingkan di Babilonia, dibuang ke Babilonia, dan pada prosesnya nanti mereka dikuasai oleh kaum Romawi, beberapa kali melakukan pemberontakan kepada Romawi, pada akhirnya mereka diberantas hangus sampai ke akar-akarnya dan diusir oleh Romawi pada tahun 135, sehingga tersebar di berbagai daerah kekuasaan Romawi, tersebar di berbagai tempat, mereka diaspora, tersebar di mana-mana. Maka saat itulah beberapa kelompok kaum Yahudi kembali mendengungkan keinginan untuk kembali ke kerajaan yang dahulu dibangun oleh Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Zionis sebagai sebuah gerakan politik secara resmi di launching atau diperkenalkan, diresmikan di penghujung abad ke-19, tepatnya tahun 1897, di mana atas prakarsa seorang Yahudi asal Austria, Theodor Herzl, yang mempunyai sebuah buku berjudul Der Judenstaat atau The State of Jewish, negara Israel, memprakarsai berdirinya atau dilakukannya sebuah konferensi internasional kaum Yahudi yang kemudian melahirkan gerakan Zionis ini. Pada saat itulah digariskan langkah-langkah strategis dalam bentuk protokol Zionis, bagaimana langkah-langkah menguasai dunia, bagaimana membentuk sebuah negara Israel yang ketika itu Herzl menyatakan dengan lantang 50 tahun yang akan datang setelah konferensi ini harus berdiri sebuah negara Israel. Betul saja, 50 tahun persis kemudian tahun 1948 berdiri negara Israel di atas bumi Palestina.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada awalnya ide Zionisme yang dikedepankan atau diprakarsai kebangkitannya ini oleh Herzl, memang pada awalnya tidak disetujui oleh banyak kelompok Yahudi, terutama kaum Yahudi Ortodoks, karena mereka merasa tidak sesuai dengan langkah-langkah dan perencanaan kaum Yahudi. Tapi pada akhirnya pada tahun 1905, setelah usaha yang gigih dari Herzl untuk meloloskan perencanaannya ini, strateginya ini, tahun 1905, 1 tahun persis setelah Herzl meninggal dunia, konferensi rabi-rabi Yahudi internasional dalam sebuah konferensi resmi mereka akhirnya memberikan dukungan atau merestui rencana-rencana Zionis ini, sehingga jadilah Zionisme merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana strategis kaum Yahudi, sehingga sekali lagi tidak bisa dipisahkan antara Yahudi dengan Zionis. Zionis lahir dari rahim Yahudi, mendapatkan dukungan dan restu dari Yahudi, dan Zionis juga secara timbal balik memberikan pendanaan, dukungan moral dan dan material terhadap kembalinya orang-orang Yahudi dari berbagai tempat diaspora mereka di berbagai belahan dunia untuk kembali dalam klaim mereka untuk kembali ke bumi yang dijanjikan menurut mereka itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Zionisme ini kalau dari segi penamaan merujuk kepada Bukit Zion yang merupakan tempat di mana dulu Nabi Daud alaihissalam mendirikan benteng dan kerajaannya. Bukit Zion ini terletak di bagian selatan Al-Quds. Artinya Zionisme ini memang didasarkan pada ideologi keharusan untuk kembali ke bumi dalam tanda petik yang dijanjikan untuk kaum Yahudi. Sebuah ideologi keyakinan yang tentu saja sejarah pun membantah itu. Kitab-kitab suci pun membantah keberhakan orang-orang Yahudi terhadap bumi Palestina ini. Setelah mereka mendurhakai nabi-nabi mereka, mengubah kitab-kitab suci mereka, memalsukan ajaran agama-agama nabi mereka, sebenarnya mereka sudah tidak mempunyai hak untuk kembali mengklaim tanah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera membebaskan bumi Palestina dari cengkraman kaum yang tidak pernah berhenti melakukan makar-makar ini, dan Allah berikan kesempatan kita untuk bersama sholat menziarahi Masjidil Aqsa, tempat suci umat Islam yang merupakan kiblat pertama kita ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.